Jangan jadi pemimpin yang zolim. Pemimpin yang zolim, pemimpin yang lupa dengan masyarakat. Apa biasa mototung kaseisa anggota DPR mau maaf Pak Ketua. Biasa ada anggota DPR itu baiknya bukan sekali setahun. Bahkan dia baik hanya sekali 5 tahun. Kama buang puana tu makasing Pak. Engkau moto tahu sosok madeceng. Yang penting kita ketemu na traktir ki ngopi. Bagaimana Pak Ketua? Anggota DPR, pasti kalau kita ketemu, insya Allah saya duduk sama beliau di warung kopi, pasti dia yang bayar kopi Pak. Ada orang memang baiknya setiap hari asal si runtuh itu di warung kopi aja. Nah, iya Pak tangki sih, ya tosi anggota dewan. Toh tahu cica si tahu makasing sekali setahun. Bagaimana Pi Ramadan Pi? Nampak sih lo mapagopu pantiasuhan na bagian doina. Ada yang lebih parah Pak. Cica 5 tahun. Ya ko diruntu ima kadai mati gare koro keluarga tai ya rodin ria tim sukses tam de kilau maka ada jasana Pak mabela movie balandai. Linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bulukumba beserta seluruh pengurus, seluruh anggota DPRD Kabupaten Bulukumba fraksi Partai Golkar yang sempat hadir, dan seluruh tamu undangan, adik-adik panti asuhan, insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesempatan sore hari ini, kita ini masih dalam keadaan sehat walafiat menjalankan ibadah puasa. Beberapa hari lamanya kita ini sudah berpuasa, tapi Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat. Sebab tidak ada orang yang sakit dan meninggal Pak Ibu gara-gara berpuasa. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kepada kita jikalau perintah itu akan merusak diri kita. Tidak mungkin Allah memerintahkan puasa kalau ternyata puasa itu akan merusak bagi kita. Jadi hakul yakin setiap Allah yang perintahkan, maka itu adalah hal yang baik untuk diri kita. Jalankan amanah itu dengan baik sebaik-baiknya. Kita ini sudah menahan lapar dan dahaga, mulai dari waktu imsak sampai menjelang waktu berbuka ini tiba. Tentunya jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Kesempatan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk meraih pahala yang besar. Kesempatan menjelang waktu berbuka adalah kesempatan bagi kita untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu Pak Ibu, di saat menjelang waktu berbuka kita saling mendoakan. Makanya kesempatan sore hari ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur panjang, barokah dari Allah. Amin. Kita berdoa mudah-mudahan Partai Golkar di Kabupaten Bulukumba khususnya semakin jaya dan semakin maju. Amin. Berkhidmat untuk umat, berkhidmat untuk masyarakat, dan selalu menjadi yang terbaik di mata masyarakat. Amin. Kita doakan mudah-mudahan para calon legislatif Partai Golkar kemarin yang belum sempat duduk di kursi DPRD, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera dudukkan di periode berikutnya. Amin. Kita berdoa mudah-mudahan kelak Partai Golkar menduduki kembali kursi ketua di DPRD Kabupaten Bulukumba. Amin. Kita doakan khusus beliau, para anggota DPRD,
Fraksi Partai Golkar mudah-mudahan senantiasa amanah, menjadi harapan masyarakat banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita ketahui, luar biasa sebenarnya itu menjadi seorang pemimpin. Menjadi pemimpin itu ada keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Agiro istimewa menjadi seorang pemimpin. Salah satu manusia yang mendapatkan naungan dari Allah dari kemudian, yang mana saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu liyaum la dilla illa dillu. Pada suatu hari nanti di hari kiamat ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, yang mana saat itu tidak ada perlindungan sama sekali kecuali perlindungan dari Allah. Di antaranya adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini adalah pemimpin-pemimpin yang dapatkan perlindungan nanti di padang mahsyar. Apalagi istimewanya seorang pemimpin. Istimewanya itu pemimpin Pak Ibu, salah satu manusia yang tidak tertolak doanya, tidak ditolak doanya oleh Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Maka mudah-mudahan seluruh yang terpilih anggota DPRD Kabupaten Bulukumba khusus Partai Golkar menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah dan adil. Amin. Supaya ketika mereka berdoa yang terbaik untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk Bulukumba, Allah akan ijabah itu. Karena dia mengembang menjadi seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin itu adalah amanah dari Allah. Kalau Allah kepengen jadikan kita pemimpin, kalau Allah mau jadikan kita anggota DPR, tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka mintanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta yang terbaik kepada Allah. Selain usaha, itu harus dibarengi dengan doa. Kalau Allah yang berkehendak Pak Ibu, siapapun yang gerakkan hatinya orang, ketika Allah yang ingin gerakkan hatinya, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Mungkin saja hari ini, periode yang lalu, banyak orang yang tidak senang dengan kita. Tapi asbab doa-doa kita diijabah oleh Allah. Hatinya orang yang tidak terikat dengan kita, hatinya orang yang tidak pilih kita, mungkin saja hatinya akan dibalikkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kalau Allah yang ingin dudukkan kita menjadi seorang pemimpin, anggota DPR, tidak ada yang sulit bagi Allah. Coba Pak, kita pikir, kita lihat bukti hari ini. Saudara Pak Srijaya, yang dulunya di saat pemilihan beliau ini dikalahkan, ada suara yang lebih tinggi dari beliau. Tapi kalau Allah yang berkehendak beliau duduk, ada saja jalan yang Allah siapkan untuk kita. Jadi tidak usah ragu itu Pak Ibu persoalan rezeki. Kalau rezeki tak sudah di tangan Allah, duduk jadi anggota DPR, ada saja jalan yang Allah siapkan untuk kita untuk itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah persoalan rezeki, tidak usah ragu. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Yang tidak masuk akal bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Pak Asri mungkin dulu tidak pernah berpikir untuk duduk di kursi DPR setelah kalah kemarin di Pilcaleg. Tapi alhamdulillah, hal yang tidak masuk akal bisa terjadi ketika Allah berkehendak, karena itu sudah rezeki kita. Contoh, Ibu, di rumah tak banyak nyamuk, ada cicak atau tidak? Cicak. Itu cicak di mana tinggal? Di dinding. Itu cicak hanya tinggalnya di dinding, Pak, nempel di dinding. Apa makanannya itu cicak? Nyamuk. Bisa tidak kita pikir bagaimana cicak ini dapat nyamuk? Cicak itu hanya nempel di dinding. Nyamuk itu terbang kiri kanan. Bisa tidak kita berpikir dengan akal bagaimana caranya cicak ini dapat nyamuk? Bagaimana caranya cicak dapat nyamuk, Ibu? Bagaimana caranya? Nalompati. Coba maki kalau ada cicak di tembok itu, nyamuk di situ di dekat lampu, nalompati itu nyamuk, pasti mati tuh cicak. Jadi bagaimana caranya? Caranya, adik-adik, masih ingat nyanyian waktu SD, waktu TK?
Cicak-cicak diam-diam datang seekor, hop, lalu ditangkap. Artinya nyamuk yang datangi cicak karena Allah yang berkehendak. Pak Asri, DPR yang datangi beliau karena memang sudah rezekinya di situ. Jadi jangan pernah lagu, tetap berharap kepada Allah. Makanya jadi pemimpin-pemimpin yang adil. Supaya apa? Doa-doa kita, segala keinginan hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi pemimpin yang zolim. Pemimpin yang zolim, pemimpin yang lupa dengan masyarakat. Apa biasa mototung kasaisa anggota DPR mau apa ketua. Biasa ada anggota DPR itu baiknya bukan sekali setahun. Bahkan dia baik hanya sekali 5 tahun. Kama buang puana tu makasing pak. Engkau mau tahu soso madeceng. Yang penting kita ketemu na traktir ki ngopi. Bagaimana Pak Ketua? Iya. Anggota DPR. Pak Asri kalau kita ketemu insya Allah saya duduk sama beliau di warung kopi pasti dia yang bayar kopi Pak. Tapi sampai hari ini saya belum ditraktir kopi. Ada orang memang baiknya setiap hari asal si runtu itu di warung kopi aja. Nah, iya Pak tangki sih, ya tosi anggota dewan. Misalnya, engkau tahu Pak Cice si minggu makasing, ya toh Pak kau Jumai. Asal Juma piroli deh ngopi. 1 kali 1 minggu. Ada orang baik 1 kali sebulan. Ya topa nak kopure matarima gaji, napa kumpul si calet diawana, napa si napa inu kopi. Apa ya? Selamat datang Kakak Juan di Tandean. Jadi macam-macam orang baik. Engkau mau tahu maka si betul materu. Setiap kita ketemu enak memang perasaan. Setiap kita ketemu dia selalu bersedekah. Jadi sama ini Pak Ketua. Karena beliau ini sudah hadir karena Pak Asri saya belum terlalu lama kenal dengan beliau. Kalau Kakak Juan di Tandean ini di mana-mana saya ketemu asal si runtu muka minum kopi mesti ada yang pajai. Asal loka kapai membeli di toko na musti engka gratis na anun na diskon na. Jadi ada memang orang baik Pak, setiap hari dia baik. Tapi engka tahu cice si tahu makasing sekali setahun. Bagaimana pi Ramadan pi? Nampak si lo mapagopu pantiasuan na bagian doit na. Kalau Partai Golkar Pak insyaallah di bawah kepemimpinan Bapak Nirwan Arifudin insyaallah mudah-mudahan kita selalu istiqomah, selalu berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Jiwa-jiwa sosial, anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, fraksi Golkar, insyaallah itu tidak diragukan lagi Pak. Kak Juandi Tandean luar biasa. Jiwa sosial beliau, insyaallah pemimpin yang amanah. Dan semuanya pemimpin yang amanah. Engkau tahu, cice si tahu, Ramadan pi Pak Juandi. Baru nak kumpul lagi orang mandre, bagi. Tapi ada yang lebih parah Pak. Cice 5 tahun. Ya ko diruntu ima kadai. Mati gare koro keluarga tai. Ya rodin ria tim sukses tam. Ede kilau. Maka ada jasana Pak mabela mupi balandai. Tidak ada di sini anggota DPR na Golkar begitu. Tidak ada ji. Aja sana. Napa iye? Mabela mupi balandai. Iya ko makawin di balandai. Mudah diobing katoi kuras siri. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi satu pemimpin yang adil adalah pemimpin yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima tu illa doana. Maka kalau mau doa kita diterima, ya banyak-banyak jadikan diri kita menjadi pemimpin yang adil. Yang kedua, tahu ditolak doanya di puang Allah Ta'ala. Orang yang tidak tertolak doanya itu adalah orang-orang yang dizolimi. Jadi jangan pernah menzolimi orang Pak. Bapak Ibu sebagai politisi, ya tidak usah sering menjatuhkan orang lain hanya karena kepentingan sendiri, betul tidak? Nanti di saat menjelang pemilihan tidak usah kasih jelek-jelek orang. Aja namu pilih royanu, apa waktu nama caji anggota dewan denang kacompa. Aja namu pilih royanu, apa waktu nama caji anggota dewan dan mutu napa dicengi lalenge. Mau lumite na janci maneng, na janci na pada cengi lalenge tapi dito nang kada jama-jamai aja namu pilih roh. Tidak mesti harus menjatuhkan orang lain hanya karena kita ingin menjadi orang yang baik. Kapan Bapak Ibu menjatuhkan orang lain, maka suatu saat Bapak Ibu akan jatuh jauh lebih jatuh dari orang yang kita jatuhkan.
Mungkin saat ini menyememu pinyawai. Mungkin saat ini kita bahagia karena kita di atas setelah menjatuhkan orang lain. Tapi di waktu akan tiba masanya kita akan jatuh, jauh lebih jatuh dari orang yang pernah kita jatuhkan. Bahkan di dalam politik juga begitu, Pak. Banyak sekali korban-korban politik yang sengaja dijatuhkan dengan baik, sengaja dijatuhkan habis-habisan. Tapi orang yang menjatuhkannya 1, 2, 3, 5 tahun baik, tapi di tahun terakhir mungkin dia akan jatuh lebih parah dari orang yang dia jatuhkan. Makanya jangan zolimi orang. Apa ya kota sedia itu tahu ma pedi-pedi ati widiri namilo doang, maka doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tahu dee ditolak doana di puang Allah Ta'ala. Kita ini semua kesempatan untuk ini, Pak. Orang yang berpuasa sehingga waktu berbuka tiba. Makanya itu ilalenna ulen ramalange, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Banyak-banyak bermunajat kepada Allah. Apalagi menjelang buka puasa. Nah sabab memang tutup puasai wa du'auhu maqbulun. Doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjelang waktu berbuka harusnya kita ini banyak-banyak berdoa kepada Allah. Doa yang terbaik untuk diri kita, doa yang terbaik untuk masyarakat, doa yang terbaik untuk keluarga kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab loyo-loyo begini orang ini biasa susah berdoa. Apalagi kalau sudah melihat makanan yang enak. Naita ni es buah, naita ni wedi nunge, naita ni cinampe andre edilale. Biasa dia lupa mi berdoa. Makanya menjelang waktu berbuka itu tempatnya berdoa. Kita biasa mau buka dipacapu ro bawang wetue main-main HP saja. HP ini nau rusuh. Bagus kalau itu nama gosip apa angkat. Tapi tidak jadi sini. Tidak ada atau tidak? HP mi bawa nau rusuh. Asal narapi metoni tete 5. Kalau sudah jam 5. Biasa HP nama ninala. Sambil magosip menunggu waktu berbuka. Ibu, oh ibu, saya tidak larang jadi main HP, tidak Ji. Tapi kalau ceramah jangan dulu. Sebentar pi lagi, setuju? Coba kalau mau berbuka puasa jangan hanya habiskan waktu ini dengan main HP. Apalagi aku dipakai jima gosip, tapi saya yakin kalau ibu-ibu di sini tidak ada yang begitu, tidak ada ya? Menjelang buka puasa silakan main HP, tapi hal-hal yang manfaat. Hal-hal yang manfaat. Contohnya kita dengarkan ngaji-ngaji di HP. Contohnya kita dengarkan ceramah di HP. Karena sekarang alhamdulillah HP itu lebih istimewa dibandingkan televisi. Betul tidak? Itu televisi kakak Juandi jarang orang menonton. Jadi jangan kita terlalu banyak ambil televisi di loka 21. Apa makuran atau tuh menonton. Saya saja TV di rumah Pak biasa 3 hari tidak menyala. Apa Ji? HP mami dinonton karena ada semua mi. Apalagi sekarang televisi Pak, wih, makuraton na siaran demo mahasiswa tidak na siarkan. Betul tidak? Iya, di HP ada Pak. Jadi wajar orang jarang nonton TV, termasuk saya Pak. Ibu Di? Iya di HP nonton, ada ceramah, mau lihat ceramah ada di HP, mau lihat film ada di HP, mau lihat berita ada di HP. Mau gosip ada di Pak gosip metoi ya. Gampang nama sekarang gosip online. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Ibu, penghujung waktu berbuka gunakan HP untuk manfaat. Ya, pakai dengar-dengar ngaji, pakai dengar-dengar ceramah. Sebab banyak mitos sekarang ceramah-ceramah di HP, betul tidak? Di YouTube sekarang sudah banyak ceramah-ceramah di YouTube. Aku pusing mas apa di mana kita mau dengarkan ceramah? Buka saja channel Ahmad Ar-Rafiq channel. Engkau mana nih kutu ceramah? Termasuk ada ceramahku di situ. Mau tidak lapar saat berpuasa, amalkan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi doa Pak. Doa menjelang berbuka itu istijabah. Banyak-banyak zikir. Makanya itu kau elo tema buka mas zikir tahu. Ya sekarang kasihan dengan anak muda sebagian. Elo ibu kamali bu kiri kanan.
Dega ni balapan liar tega ni mengaka-ngaka motoro sehingga letu di bolana pas buka. Dia sia-siakan waktu menjelang berbuka untuk berdoa. Padahal dianjurkan itu Pak, kalau mau buka berdoa. Makanya itu saya ingat sekali dulu itu siaran di radio Pak. Itu siaran di radio dulu tahun 90-an KKJT, Pak Ketua. Saya ingat sekali itu, Cempaka itu apa itu dulu. Atau SPLK. Kalau mau buka, dia siarkan apa yang mereka siarkan. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ibu ingat tidak ini? Ingat tidak? Pura ya roh, mereka salawatan. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Semua. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Semua. Sallallahu alaihi wasallam. Wingerala der. Ya kuelu ni tebuka riolo sudah dibaca itu 33 kali, berarti sudah mau masuk waktu berbuka. Beduk berbuka sudah mau dipukul. Sekarang Pak tidak ada itu. Degaga nih, agama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juandi Tandeang, anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, fraksi Partai Golkar, mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin, amin, amin. Burerong katoni. Marhaban ya Ramadan. Saya Nirwan Arifudin Esa, Ketua Partai Golkar Kabupaten Bulukumba, mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin, amin. Tapi mudah-mudahan nanti akan berubah. Apa bunyinya Pak Ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Nirwan Arifudin Esa, Ketua 2 Partai Golkar Kabupaten Bulukumba, sekaligus Bupati Bulukumba, mengucapkan selamat berbuka puasa. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Doa yang terbaik. Kita aminkan saja. Insya Allah doa kita ini akan diijabah oleh Allah. Makanya itu mau berbuka banyak-banyak doa. Banyak-banyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Sebab disitulah tempat diterimanya doa kita. Apa bedanya dengan tahajud Pak? Itu di sepertiga malam doa diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sedikit orang yang mampu bangun di sepertiga malam untuk berdoa. Sama dengan ketika kita ingin berbuka. Sedikit orang yang mampu berdoa di saat ingin berbuka puasa. Apalagi ya kuliwat ni lupuna, liwat ni dekana, namitan rimadece biasa ya maniruna pasilalu ngemana. Itu kalau buka orang tidak usah terlalu banyak. Biasa katu buka balas dendam. Mapada motobu nulumpo batang. Sehingga agak mandri, buray mandri mapadi bubana. De na ule mas sempajang mangaribi, de to na ule mas sempajang tarawe gara-gara liwat balalana dibukai. Itu buka Pak, tidak usah balas dendam. Yang biasa saja, betul tidak? Bahkan Rasul itu berbuka dengan kurma. 3 biji, ganjil. 3, 5, 7, 9, pokoknya yang ganjil-ganjil. Ustaz, iya asera pulau naserai luandre. Bu, balala Pak. Ganjil mutonase. Kurma itu Pak luar biasa. Bahkan kurma ajwa, dalam sebuah riwayat dijelaskan siapa yang memakan kurma ajwa di waktu pagi, maka Allah akan menjaganya dari sihir yang akan mengganggunya sampai waktu sore datang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita selalu berharap kepada Allah. Mudah-mudahan ini termasuk golongan orang-orang madeceng, golongan manusia yang doanya selalu diijabah oleh Allah. Jadilah pemimpin yang amanah,
jadilah pemimpin yang baik, jadilah orang-orang yang berpuasa yang selalu mengisi puasanya dengan ibadah kepada Allah. Menjelang waktu berbuka, jangan sia-siakan waktu ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat dan keinginan kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang sempat sampaikan kesempatan sore hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi saya sendiri. Dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki sebagai manusia miskin iman, ilmu dan amal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.